12. Penjelasan mengharukan. Aku tidak percaya dengan semua yang terjadi. Kenapa saat aku telah merasakan kembali kebahagiaan, saat itu juga harus mengetahui kenyataan yang sangat pahit. Mas Revan yang sudah sangat kupercaya dalam beberapa bulan ini, ternyata anggota keluarga laki-laki yang merenggut kehormatanku. Kenapa semua ini harus terjadi? Apakah kebahagiaan tidak pantas menghampiriku? Saat ini, aku sedang mengandung anak Mas Revan. Apa yang harus aku lakukan? Anak dalam kandunganku ini tidak bersalah, tetapi keadaanlah yang tidak berpihak kepada kami. Aku dan anakku harus menanggung penderitaan ini. Dia tidak tahu betapa hancurnya hati ibunya setelah mengetahui bahwa ayahnya merupakan kakak sepupu dari laki-laki yang telah menodaiku. Akan tetapi, aku berjanji akan tetap menyayangi anak dalam rahimku karena dia buah cintaku bersama Mas Revan. Walaupun sekarang aku tidak bisa terima kenyataan pahit yang menimpa diriku, tetapi Mas Revan adalah laki-laki yang membawaku keluar dari masa kelam yang telah menyiksa batin. Sampai kapanpun, anak ini akan tetap aku perjuangkan. Sekarang dia penyemangat hidup yang akan menemani hari-hariku. Udah sampai, Mbak. Terdengar suara sopir taksi menyapaku. Iya, Mas. Maaf, aku terlalu serius dengan lamunanku hingga tidak menyadari taksi telah berhenti di depan rumah orang tuaku. Dari tadi Mbak diam dan melamun. Iya, Mas. Terima kasih ya. Aku membuka pintu lalu turun dari taksi. Sama-sama, Mbak. Aku masih mendengar suara sopir taksi setelah turun. Aku bergegas masuk ke halaman rumah orang tuaku. Ternyata pintu depan terbuka lebar. Bunda sedang duduk di depan teras rumah. Bunda, aku langsung memeluk Bunda yang tampak heran melihat kedatanganku. Air mataku tidak dapat tertahankan lagi agar tidak jatuh. Dara, kamu kenapa sayang? Tanya Bunda dengan wajah tampak bingung. Mereka semua jahat, Bunda. Mereka telah membohongi Dara. Aku menangis sejadi-jadinya. Bunda gak ngerti apa maksud kamu. Kita masuk ke dalam yuk. Gak enak kalau sampai ada yang lihat. Bunda akhirnya mengajakku memasuki rumah, lalu menutup pintu depan. Kami duduk di sofa ruang tamu. Coba kamu tenangkan diri dulu, baru cerita sama Bunda. Bunda mengusap kepalaku. Mas Revan udah bohongin Dara, Bunda. Bohong apa? Sepertinya itu tidak mungkin, sayang. Nak Revan orang baik. Bunda tidak yakin kalau dia sampai membohongimu. Ternyata Bunda membela Mas Revan. Awalnya Dara juga sangat yakin dengan ketulusan Mas Revan. Tapi sekarang Dara sadar bahwa mereka telah melakukan permainan. Permainan apa maksud kamu, sayang? Bunda harus tahu kalau Mas Revan ternyata kakak sepupu dari laki-laki yang menghancurkan hidup Dara. Apa? Bunda tampak terkejut mendengar penuturanku. Bagaimana mungkin semua ini bisa terjadi, Bunda? Kenapa mereka tega membohongi Dara? Terus, apa kata Nak Revan? Katanya dia mau jelasin semuanya, tapi Dara udah gak peduli dan tidak mau mendengar penjelasannya. Maaf, menurut Bunda, sikap kamu salah. Coba kamu kasih kesempatan pada suamimu untuk menjelaskan semuanya. Pasti dia punya alasan, kenapa tidak memberitahukanmu sebelumnya. Jadi, Bunda lebih membela dan percaya pada mereka daripada anak Bunda sendiri. Aku tidak percaya dengan apa yang Bunda katakan. Maksud Bunda bukan seperti itu, sayang. Dara gak nyangka, ternyata ini yang Dara dapatkan dari Bunda. Aku berlari ke kamar mandi karena tiba-tiba mual. Ternyata Bunda juga mengikutiku. Kamu kenapa, sayang? Bunda memegang lenganku. Dara hamil, Bun. Yang benar, sayang. Bunda sangat bahagia. Putri imut Bunda sebentar lagi akan menjadi seorang ibu. Tampak jelas pancaran kebahagiaan di wajah Bunda. Ini kedua kalinya aku melihat kebahagiaan itu setelah kejadian yang menimpa diriku beberapa bulan lalu. Bunda pun mengajakku istirahat di kamar mungil milikku. Belum sampai 5 menit aku merebahkan tubuh. Tiba-tiba terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Bunda segera memastikan siapa yang datang. Aku mendengar suara langkah kaki memasuki rumah
lalu menuju ke arah kamarku. "Ada suami kamu nih sayang." Aku melihat Bunda dan Mas Revan berdiri di depan pintu kamar. "Dek," Mas Revan memasuki kamar, lalu duduk di kursi samping tempat tidurku. "Ngapain kamu kesini?" Aku mengalihkan pandangan darinya. "Mau ketemu istri dan anakku." Dia memegang kepalaku, tetapi aku menepiskan tangannya. "Pergi kamu, aku gak butuh kamu di sini." "Dara, gak boleh kasar gitu sama suami. Ingat pesan dan nasihat Bunda." Bunda yang dari tadi duduk di sampingku melarangku berbicara kasar kepada Mas Revan. "Tapi aku sangat membutuhkanmu dan anak kita," ucap Mas Revan. "Aku benci kamu. Kamu jahat." Bening kristal dari pelupuk mata tidak dapat kutahan agar tidak jatuh membasahi pipi. "Aku mohon, jangan nangis, Dek. Ingat anak kita. Dia juga ikut sedih. Kamu gak kasihan dengan perkembangannya?" Dia mengusap air mataku. "Apakah yang Dara sampaikan pada Bunda benar adanya, Nak Revan? Bunda juga butuh penjelasan." Bunda meminta Mas Revan menjelaskan tentang apa yang membuatku sangat sedih. "Baik Bunda, Revan akan jelasin semuanya." Mas Revan menjelaskan semuanya dari awal. Dia mengatakan bahwa awal ingin menikahiku karena sebuah tanggung jawab atas perbuatan Bimo. Akan tetapi, setelah mengenal dan merawatku di rumah sakit, rasa suka dan cinta itu tumbuh. Sampai akhirnya dia sangat yakin bahwa dia sangat mencintaiku. Setelah dia menyadari perasaannya, dengan penuh semangat akhirnya melamarku. Tujuannya menikahiku bukan lagi sebagai tanggung jawab, melainkan karena besarnya rasa cinta dan kasih sayang yang ada pada dirinya untukku. Orang tuanya juga sangat setuju agar Mas Revan menikahiku. Mereka berpikir bahwa aku wanita hebat yang pantas untuk mendapatkan kebahagiaan. Mas Revan berjanji pada diri sendiri akan membawaku keluar dari penderitaan dan dengan tulus memberikan kebahagiaan. Aku bingung setelah mendengar penjelasan Mas Revan. Apakah tindakanku salah karena telah meninggalkannya dan pulang ke rumah orang tua? Apakah aku harus percaya dengan apa yang telah dia sampaikan? "Sayang, kamu sudah mendengarkan semua penjelasan suamimu. Cobalah untuk memahami dan menghargai pengorbanannya." Bunda memberikan saran kepadaku. "Tapi Bun, kenapa dia tidak jujur dari awal?" tanyaku kepada Bunda. "Maaf Dek, saat itu aku tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Melihat kondisi kamu tidak memungkinkan bagiku untuk menyampaikan semuanya. Aku benar-benar bingung kala itu. Aku minta maaf." Dia meraih tanganku, tetapi aku tidak berusaha menepiskan tangannya. "Cobalah mengerti dengan suamimu sayang. Bunda percaya kalau dia tulus mencintaimu." Bunda tetap berada di pihak Mas Revan. "Dara tidak tahu harus gimana Bun. Dara bingung menerima semua kenyataan ini," ucapku pasrah. "Apa yang harus aku lakukan? Apakah harus ikhlas menerima kenyataan kalau suamiku anggota keluarga dari laki-laki terkutuk yang mengotori tubuhku? Untuk sekarang, pikiranku masih belum sanggup menerima semuanya." "Kenapa kamu mencintaiku, Mas?" tanyaku saat usia pernikahan kami yang ke-3 bulan kala itu. "Kamu gadis impianku," ucapnya sambil merangkul pinggangku di kursi kamar kami. "Masih pantaskah cewek ternoda sepertiku disebut sebagai gadis impian? Jangan pernah berpikiran seperti itu, Dek. Kamu istri terbaik untukku. Kamu yang telah berhasil menggetarkan jiwaku. Kamu yang sudah sukses membuatku jatuh cinta. Kamu segalanya bagiku. Tapi masih banyak cewek-cewek di luar sana yang jauh lebih pantas mendampingimu. Aku hanyalah cewek kotor. Aku mohon, jangan pernah bicara seperti itu lagi. Aku tidak mau mendengar kalimat itu keluar dari bibirmu. Niatku sangat tulus menikahimu. Aku ingin membahagiakanmu. Aku tidak tahu harus berbuat apa untuk membalas sebuah kebaikan dan pengorbananmu. Yang kuinginkan hanya senyum dan cintamu. Melihatmu tersenyum sudah menjadi kebanggaan dan kebahagiaan terbesar bagiku." "Cinta? Apa maksudnya, Mas?" tanyaku heran. "Aku sangat berharap jika kamu mencintaiku." "Ampuni aku, Mas.
Aku berjanji akan memberikan cinta itu padamu. Bersabarlah untuk menungguku. Aku akan tetap bersabar menunggumu, Dek. Aku sangat yakin cinta itu akan kamu berikan padaku. Dia mengusap kedua pipiku, lalu mendaratkan ciuman di bibirku. Aku tetap membalasnya karena dia suamiku. Akhirnya kami pun memadu kasih. Aku sangat bingung jika mengingat semua perhatian dan pengorbanan Mas Revan. Apa yang harus aku lakukan? Apakah aku harus membencinya? Membenci laki-laki yang berhasil membuatku kembali merasakan kebahagiaan. Menolak suami yang dengan tulus mengorbankan banyak hal untukku. Mengabaikan ayah dari anak dalam rahimku. Apakah Dara akan memberikan maaf kepada Dr. Revan?